Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan matematika peminatan, kemarin kita sudah bahas tentang limit trigonometri. Sekarang kita bahas tentang limit ketahinggaan. Nah, limit ketahinggaan, ya kita akan membahas tentang limit menuju di ketahinggaan, sifat-sifat limit menuju di ketahinggaan. Nah, yang terakhir menentukan limit fungsi di ketahinggaan. Nah, limit menuju di ketahinggaan. Nah, misalkan suatu fungsi f adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada setiap nilai pada selang c, atau c, tahingga, atau min tahingga, c. Nah, di sini ada limit untuk x mendekati tahingga. Nah, di sini fungsi fx sama dengan L. Artinya jika untuk nilai x-nya yang membesar tanpa batas, maka berlaku fx dekat dengan L. Maksudnya kalau tahingga, positif tahingga itu berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya kan, kita tidak bisa menghitung seterusnya karena banyak dan besar ya jumlahnya, maka disebut tahingga. Nah, kalau misalnya ada limit x mendekati min tahingga, di mana fungsi fx-nya sama dengan L, artinya jika untuk nilai x yang mengecil tanpa batas maka berlaku fx dekat dengan L. Nah, maksudnya contohnya dari min 1, min 2, min 3, min 4 dan kesannya kan nilainya makin kecil dan seterusnya, itu disebut dengan min tahingga, berarti luas ya. Nah, sifat-sifat limit menuju ketahinggaan. Nah, untuk bilangan n, bilangan bulat ganjil, maka berarti n-nya itu bilangan bulat ganjil yang pangkatnya misalnya 1, 3, ya 5 dan seterusnya. Jika limit x mendekati tahingga, berarti ini x-nya dia tahingga. Nah, maka dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya tetap tahingga. Tapi kalau misalnya jika x-nya ini adalah min tahingga dipangkatkan bilangan ganjil, sama dengan min tahingga. Nah, untuk n bilangan bulat genap, misalnya 2, 4, 6 dan selanjutnya, di sini ada x mendekati tahingga, di mana x-nya itu adalah tahingga dipangkatkan bilangan genap, misalnya 2, itu hasilnya masih tahingga. Dan di sini untuk limit x mendekati min tahingga, berarti x-nya ini bilangan bulat, x-nya ini adalah min tahingga dipangkatkan bilangan bulat. Ya, misalnya 2, berarti min tahingga pangkat 2, hasilnya tahingga. Karena kalau misalnya bilangan negatif dipangkatkan dengan angka genap atau bilangan bulat genap, pasti hasilnya positif. Nah, kalau misalnya bilangan ganjil, kalau misalnya ada bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya min. Nah, untuk n bilangan asli, maka limit x mendekati tahingga 1/x pangkat n sama dengan 0. Nah, berarti di sini x-nya adalah tahingga, misalnya dipangkatkan 1, berarti 1 per tahingga, berarti ini nilainya sama dengan 0. Nah, di sini meskipun di sini adanya min tahingga, ini sama dengan 0, nilainya sama. Nah, menentukan nilai limit fungsi di ketahinggaan. Menentukan limit fungsi polinomial di ketahinggaan. Nah, ada 3 caranya. 1, tentukan variabel berpangkat tertinggi pada fungsi polinomial tersebut. Yang kedua, faktorkan fungsi polinomial dengan mengeluarkan variabel berpangkat tertinggi. 3, gunakan sifat-sifat limit menuju di ketahinggaan untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial tersebut. Nah, di sini ada contoh nilai limit x mendekati tahingga 5x pangkat 7 min x pangkat 4 ditambah 9. Nah, kita mencari nilainya. Berarti di sini kita lihat dulu
Kalau misalnya di sini pangkatnya tidak berurutan, misalnya ada 5x pangkat 2, 5x pangkat 4, 2x pangkat 5, kita harus mengurutkan terlebih dahulu pangkat yang tertinggi, sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan soal limit ketahinggaan ini. Nah, di sini karena di sini sudah berurutan ya, 5x pangkat 7 min x pangkat 4 ditambah 9, kita lihat dulu pangkat tertingginya siapa. Di sini pangkat tertingginya yaitu x pangkat 7 ya. Jadi semuanya kita bagi dengan x pangkat 7. Nah, berarti 5x pangkat 7 dibagi x pangkat 7 dikurang x pangkat 4 dibagi x pangkat 7 ditambah 9 dibagi x pangkat 7. Ya. Berarti di sini 5x pangkat 7 dibagi x pangkat 7 berarti berapa? 5 kan, x pangkat 7 dibagi x pangkat 7 itu 1, berarti 5. Nah, terus dikurang x pangkat 4 dibagi x pangkat 7 berarti 4 dikurang 7 berarti x pangkat min 3, berarti tulisnya bisa 1 per x pangkat 3 ditambah 9 dibagi x pangkat 7. Nah, berarti hasilnya gimana? Ini 5x pangkat 7 dibagi 5x pangkat 7 kan tadi hasilnya 5 ya, karena x pangkat 7 dibagi x pangkat 7 1 dikali 5 berarti 5. Nah, terus x pangkat 4 dibagi x pangkat 7 tadi x pangkat min 3 atau 1 per x pangkat 3. Nah, kalau suatu bilangan dibagi misalnya 1 per tahingga itu hasilnya 0 ya. Kalau misalnya ada 1 dibagi tahingga berarti kalau misalnya 1 dibagi x berarti itu hasilnya 0. Kalaupun 1 dibagi x pangkat 7 itu pasti hasilnya 0 ya, 0. Nah, terus selanjutnya 9 dibagi x pangkat 7 itu hasilnya 0, berarti hasilnya adalah 5. Nah, yang kedua, menentukan limit fungsi rasional di ketahinggaan. Nah, yang pertama, tentukan variabel berpangkat tertinggi pada penyebut fungsi rasional tersebut. Nah, terus bagilah pembilang dan penyebut pada fungsi rasional dengan variabel berpangkat tertinggi tersebut. Ketiga, gunakan sifat-sifat limit menuju di ketahinggaan untuk menentukan nilai limit fungsi rasional tersebut. Nah, sini ada contoh. Contoh, limit x mendekati tahingga 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 dibagi 5x pangkat 4 ditambah 1. Nah, kalau misalnya kita substitusikan, coba kita langsung substitusikan, berarti setiap variabel x-nya diganti dengan tahingga. Ternyata hasilnya tahingga dibagi tahingga sama dengan tak tentu. Nah, kalau seperti ini tidak boleh. Kita harus merubah, memfaktorkan ya, bisa dengan memfaktorkan atau mengalihkan sekawan. Nah, kalau di sini kasusnya karena sini ada ini 4 ya, kalau misalnya memungkinkan untuk difaktorkan atau ada yang dikeluarkan atau yang bisa untuk dibagi, kita lakukan. Berarti di sini bisanya apa? Difaktorkan mungkinkah atau gimana? Tidak bisa ya. Berarti kita harus dikalikan dengan 1 per x pangkat 4 supaya 2x pangkat 4 dengan x pangkat 4 nya bisa dibagi hasilnya 1 ya. Berarti 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 per 5x pangkat 4 ditambah 1 dikalikan dengan masing-masing pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 1 per x pangkat 4 ya. Berarti di sini 2x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 2, 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 4 sama dengan 3x pangkat min 2 atau 3 per x pangkat 2. Nah, 5x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 itu berarti x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 itu sama dengan 1 dikalikan 5 berarti 5.
Nah, berarti ini 1 per X pangkat 4. Berarti di sini 1 per X pangkat 4 masih tetap. Nah, sudah. Setelah ini kita masuk ke sini, berarti 2 ditambah 3 dikalikan limit X mendekati T hingga 1 per X pangkat 2. Nah, sama dengan limit X mendekati T hingga 5 ditambah, nah ini dijabarkan satu-satu limitnya. Berarti limit X mendekati T hingga 1 per X pangkat 4. Berarti ini 2 ditambah 3 dikalikan dengan nah tadi kalau 1 per X itu pasti limit X mendekati T hingga, ya misalnya di situ ada 1 per X atau 1 per X pangkat 2. Nah, berarti itu hasilnya adalah 0. Nah, berarti yang di bawah juga sama, 1 per X pangkat 4, berarti itu hasilnya juga 0. Berarti sisanya tinggal 3 kali 0, 0. Berarti sisanya tinggal 2 sama 5, berarti 2 per 5. Nah, yang ketiga, menentukan limit fungsi irasional di T hingga, kalikan fungsi dengan bentuk sekawannya sehingga diperoleh fungsi rasional. Tentukan nilai limitnya seperti langkah-langkah menentukan nilai limit fungsi rasional. Nah, contoh di sini ada limit X mendekati T hingga akar X kuadrat ditambah X ditambah 5 dikurang akar X kuadrat min 8X plus 3. Nah, ini kalau kita substitusi langsung hasilnya T hingga dikurang T hingga, hasilnya tentu ini tidak bisa ya dalam penyelesaian limit ini. Nah, makanya kita cari cara supaya hasilnya bukan tak tentu. Berarti kita caranya untuk soal yang seperti ini, contoh soal yang seperti ini kita pakai dengan dikalikan dengan sekawannya. Berarti ini yang ini kita kalikan, dikali ininya tetap, cuma tandanya kalau di sininya negatif berarti di sininya positif. Kalau di sininya positif berarti sini tandanya negatif. Nah, per dengan bilangan sekawan, karena kalau misalnya dikalikan atasnya berarti bawahnya juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama sehingga tidak merubah nilai semulanya. Jadinya harus adil ya, kalau atas dikalikan dengan sekawannya, bawahnya juga harus dikalikan dengan sekawannya. Nah, ini hasilnya X kuadrat ditambah X ditambah X dikalikan X kuadrat plus X plus 5, berarti ini hasilnya X kuadrat plus X plus 5 dikurang, nah di sini min kali plus, ya hasilnya min. Berarti di sini X kuadrat ditambah dikurang 8X ditambah 3 dikalikan dengan akar X kuadrat min 8 X plus 3, hasilnya X kuadrat min 8X plus 3. Nah, ini tadi akar X kuadrat min 8X ditambah 3 dikalikan dengan negatif akar X kuadrat min 8X plus 3, hasilnya min X kuadrat min 8X plus 3. Nah, sampai sini ini bisa dioperasikan ya. Berarti ini X kuadrat min X kuadrat itu hasilnya 0, X dikurang 8X, berarti min ketemu min berarti plus, berarti X plus 8X itu sama dengan 9X, 5 dikurang min ketemu plus min, berarti 5 dikurang 3 berarti plus 2. Nah, ini yang bawahnya biarkan saja dulu, jangan dioperasikan dulu ya. Nah, berarti ini limit X mendekati T hingga. Nah, supaya untuk menyelesaikan nilainya gimana? Nah, udah sampai di sini kita buat T hingganya dulu, dibagi berapa, pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah X ya, X pangkat 1. Kenapa bukan X pangkat 2? Karena kalau akar dari X pangkat 2 sama dengan X, berarti ya pangkat tertingginya adalah X.
Nah, berarti ini dikalikan dengan 1 per X. Berarti yang pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 1 per X. Nah, di sini dapat, nah ingat tadi kalau misalnya 1 per X itu sama dengan 0. 1 per X kuadrat itu sama dengan 0. 1 per X pangkat 7 itu sama dengan 0. Nah, diingat kembali ya. Kecuali kalau misalnya X per X itu sama dengan 1, karena kan pangkatnya sama ya. Nah, di sini kenapa di sininya X pangkat 2 bukan X? Karena ini ada di dalam akar. Ya, karena X itu sama dengan akar X pangkat 2. Akar X kuadrat itu sama dengan X. Makanya di sini yang di dalam kurung dibaginya X pangkat 2. Karena sama aja, kalau sudah di luar berarti dia jadinya X. Nah, berarti ini 9 ditambah 2 per X. Nah, ini berarti 9 ditambah 2 per X itu sama dengan 0, karena sama aja dengan 2 dikalikan dengan 1 per X. 1 per X nya itu adalah 0. Nah, berarti ini 1 ditambah 1 per X itu 0, ditambah 5 per X pangkat 2 itu 0. Nah, ini 1 dikurang 8 per X itu 0, ditambah 3 per X kuadrat itu 0. Sama dengan 9 per 2 atau 1 per 2. Nah, limit fungsi trigonometri di tak hingga. Nilai limit fungsi trigonometri di tak hingga dapat ditentukan dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, contoh. Nah, ini limit fungsi trigonometri di ketahinggaan. Nah, contoh di sini sin 2 per X dibagi 3 per X. Nah, kita coba substitusi langsung, ternyata hasilnya 0 per 0. Berarti ini tak tentu ya, ini tidak bisa diselesaikan. Berarti kita harus merubah bentuknya. Ya. Nah, pembahasannya di sini sin 2 per X dibagi 3 per X sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, ini kita harus paham sifat-sifat limit trigonometri yang sudah dibahas ya terlebih dahulu. Nah, berarti kalau misalnya ada contohnya sin X dibagi X itu nilainya adalah 1. Ya, limit misalnya limit X mendekati 0, sin X dibagi X itu nilainya adalah 1. Berarti kalau sin 2X dibagi 2X berarti itu 1 juga. Berarti sin 3X dibagi 3X itu hasilnya juga 1 juga. Nah, supaya ini bisa diubah menjadi nilainya 1, berarti ini 2 per X. Berarti di bawahnya juga harus ada 2 ya. 2 per X juga. Jadi hasilnya nanti 1. Makanya di sini kita kalikan 2 per 2 karena di sini ada 2, di sini kan belum ada 2, jadinya kita kalikan 2. Kalau atasnya dikali 2 berarti bawahnya dikali 2 supaya tidak merubah bilangannya atau nilainya. Ya, nilainya sebelum kita ubah. Nah, berarti ini sin 2 per X dikalikan 2 berarti 2 kali sin 2 per X. Nah, limit X mendekati tak hingganya ditulis aja dulu. Ya, jangan dihilangkan terlebih dahulu. Ya. Berarti di sini 3X dikalikan 2 berarti sama dengan 3 dikali 2 per X, atau sama saja 2 dikalikan 3 per X. Nah, karena di sini supaya kita sama sin 2 per X, maka kita ubahnya 3 dikali 2 per X supaya sama. Nah, karena ini dikeluarkan saja nih, 2 per 3 dikeluarkan dari limit 2 per 3 berarti limit X mendekati tak hingga berarti sama dengan sisa yang ini, sin 2 per X dibagi 2 per X itu sama dengan 1, berarti 2 per 3 dikalikan 1 adalah 2 per 3. Sudah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.